Ya, saya Widi, saya akan membahas tentang sistem indera. Muhammad Reza Aliat Asli dari kelas MIPA 2 akan menjelaskan tentang sistem hormon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendrian akan menjelaskan tentang sistem saraf. Saya akan membahas tentang sistem indera. Manusia mempunyai 5 macam indera, yaitu indera penglihatan, indera pendengaran, indera peraba, indera pembau, dan indera pengecap. Yang pertama adalah mata. Bola mata terletak di dalam rongga mata dan beralaskan lapisan lemak. Mata terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut. Kornea. Kornea adalah lapisan bening dan transparan yang berfungsi menerima cahaya yang masuk ke mata. Kornea dilindungi oleh selaput tipis yang disebut konjungtiva. Iris atau selaput pelangi. Iris merupakan selaput yang memberi warna pada mata karena mengandung pigmen. C. Pupil. Pupil merupakan bagian tengah dari selaput iris yang berlubang, berbentuk bulat dan berwarna gelap. Fungsinya tempat masuknya cahaya ke mata. Lensa mata terletak di belakang iris. Kemampuan lensa mata untuk mencembung dan memipih disebut daya akomodasi. Retina merupakan selaput tipis dan membatasi bagian mata. Fungsinya sebagai penangkapan bayangan karena mengandung sel-sel penglihat yang peka terhadap rangsang cahaya. Bintik kuning. Bintik kuning merupakan bagian paling peka terhadap cahaya karena banyak mengandung sel-sel penglihat. Bintik buta merupakan tempat masuk dan membeloknya berkas saraf menuju otak. Lalu sekarang indera pendengaran, yaitu telinga. Bagian-bagian telinga terdiri atas 3 bagian utama, yaitu bagian luar terdiri atas daun telinga dan saluran pendengaran. Daun telinga berfungsi menerima dan mengumpulkan getaran suara yang masuk. Bagian tengah terdiri atas selaput gendang telinga dan 3 tulang kecil, yaitu tulang malleus, incus, dan stapes, yang berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi dari telinga luar ke telinga dalam. Pada telinga tengah terdapat saluran eustachius yang menghubungkan ruang telinga dengan faring. Bagian dalam terdiri atas koklea yang berbentuk rumah siput, saluran setengah lingkaran, dan rongga-rongga lain berisi cairan. Skema mekanisme pendengaran adalah bunyi yang masuk ke daun telinga, lalu ke gendang telinga, tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi, tingkap jorong, cairan limfa di rumah siput bergetar. Lalu ujung saraf terangsang, uras saraf pendengaran langsung ke otak besar diolah, kita lalu mengenali bunyi. 3. Hidung. Bau dapat dikenali melalui indera penciuman. Di dalam rongga hidung, bau yang terhirup ke dalam rongga hidung akan diterima ujung-ujung saraf pencium yang dilapisi oleh mukus. Sel saraf penciuman memiliki rambut-rambut getar yang menjulur ke dalam mukus untuk menerima rangsang bau. Yang 4. Kulit. Secara umum, indera peraba kita peka terhadap 5 macam rangsangan, yaitu berupa sentuhan, panas, dingin, tekanan, dan nyeri. Masing-masing indera peraba hanya mendeteksi rangsangan tertentu sesuai dengan struktur atau susunan saraf indera peraba, terutama susunan bagian ujung saraf. Terdiri dari 2 macam, yaitu ujung saraf bebas, yaitu indera peraba yang bertanggung jawab atas rasa nyeri atau sakit, dan ujung saraf yang berselaput, yaitu corpusculum pacini. Dan terakhir adalah lidah. Indera pengecap merupakan struktur berupa kuncup atau tonjolan yang umumnya terlihat pada permukaan lidah adalah papilla circumvallata, papilla fungiformis, dan papilla filiformis. Sel reseptor pada lidah peka terhadap zat-zat kimia sehingga disebut komoreseptor. Kehadiran zat-zat kimia merangsang sel-sel reseptor pada permukaan lidah dan menimbulkan impuls-impuls saraf. Selanjutnya, impuls saraf dikirim ke otak dan otak mengolahnya sehingga kita dapat mengenal rasa. Sistem hormon. Sehabis berolahraga, tenggorokan kita akan terasa kering dan kehausan. Ini terjadi karena tubuh banyak mengeluarkan keringat, sehingga air dalam tubuh juga banyak yang keluar. Keadaan demikian membuat tubuh segera mengeluarkan zat yang menghentikan pengeluaran cairan tersebut. Zat yang dimaksud dinamakan hormon. Apabila kita minum air, segera hormon yang dikeluarkan tubuh terasa akan berhenti.
Asal kata hormon itu berasal dari kata Yunani, yaitu hormaen yang berarti menggerakkan. Hormon merupakan satu zat yang dihasilkan oleh suatu bagian dalam tubuh. Organ yang berperan dalam sekresi hormon dinamakan kelenjar endokrin. Disebut demikian karena hormon yang disekresikan diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah dan tanpa melewati saluran khusus. Di pihak lain, terdapat pula kelenjar eksokrin yang mengedarkan hasil sekresi melalui saluran khusus. Hormon akan keluar oleh kelenjar endokrin bila ada rangsangan atau stimulus. Hormon tersebut yang akan diangkut oleh darah menuju kelenjar yang sesuai. Akibatnya, bagian tubuh tertentu yang sesuai akan meresponnya. Sebagai contoh, hormon insulin disekresikan pankreas saat ada rangsangan gula darah yang tinggi. Hormon adrenalin disekresikan medula adrenal oleh stimulan saraf simpatik dan lain-lain. Di dalam tubuh manusia ada beberapa jenis kelenjar endokrin, yaitu ada kelenjar hipofisis, tiroid, patroid, timus, pankreas, adrenal, ovarium, testis, dan kelenjar pencernaan. 1. Kelenjar hipofisis pituitary. Kelenjar hipofisis terletak pada dasar otak dan di bawah kendali hipotalamus. Di dalam tubuh ukurannya lebih kurang sebesar kacang erkis. Kelenjar ini seringkali disebut pula sebagai master of gland, sebab hormon yang dihasilkan dapat mempengaruhi fungsi endokrin yang lain. Berdasarkan strukturnya, kelenjar hipofisis terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian depan lobus anterior, bagian tengah intermediate, dan bagian belakang posterior. Bagian tengahnya hanya dimiliki oleh bayi, sementara pada orang dewasa telah hilang atau tinggal sisanya saja. Oleh karena itu, pada orang dewasa kelenjar hipofisis hanya tersusun 2 bagian saja, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Kelenjar hipofisis anterior berkembang dari lipatan langit-langit mulut yang tubuh ke arah otak. Lipatan tersebut akhirnya kehilangan persambungan dengan saluran pencernaan. Bagian depan kelenjar hipofisis ini menghasilkan banyak hormon. Selain itu berpengaruh juga terhadap berbagai macam organ. Terus ada kelenjar hipofisis posterior. Kelenjar hipofisis posterior merupakan hasil dari peluasan otak, tepatnya berasal dari perkembangan tonjolan hipotalamus ke arah bawah, ke arah lipatan mulut yang berbentuk bagian anterior hipofisis. Hormon yang dihasilkan kelenjar ini ada 3, yaitu vasopressin, ADH, pasrin, dan oksitosin. 2. Kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Kelenjar tiroid merupakan kelenjar yang terletak pada leher, tepatnya pada laring. Kelenjar ini terdiri atas 2 lobus, yaitu sebelah kanan dan sebelah kiri laring. Beratnya sekitar 25 gram dan kaya akan darah. Hormon terpenting yang disekresikan kelenjar tiroid adalah tiroksin. Hormon tiroksin terbentuk dari asam amino yang mengandung yodium. Bagian tubuh hormon ini berpengaruh dalam proses metabolisme sel. Selain itu, hormon tersebut juga mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan diferensian jaringan tubuh. Yang ketiga ada kelenjar paratiroid atau anak gondok. Kelenjar paratiroid terdiri atas 4 struktur kecil yang terdapat pada permukaan kelenjar tiroid. Hormon yang disekresikan kelenjar ini disebut parahormon (PTH). Hormon parathormon berperan dalam pengaturan pemakaian ion kalsium Ca2+ dan fosfat 4PO4 3+ pada jaringan. Manusia jarang mengalami hipothormon, kondisi kekurangan hormon parathormon. Kalaupun mengalami, seseorang dapat kejang otot atau tetani, sedangkan hipoparahormon atau kondisi kelebihan hormon parahormon dapat menimbulkan berbagai gejala seperti tulang menjadi rapuh, lemah, dan berbentuk abnormal.
Yang keempat ada kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan kelenjar hasil penimbunan hormon somatotrof atau hormon pertumbuhan. Pada orang dewasa, kelenjar ini tidak digunakan kembali. Yang kelima ada kelenjar adrenal atau anak ginjal. Kelenjar adrenal atau glandula adrenal pada manusia berbentuk sepasang struktur kecil yang terletak di ujung anterior ginjal dan kaya akan darah. Masing-masing struktur kelenjar ini memiliki dua bagian, yaitu bagian luar atau korteks dan bagian dalam atau medula. Bagian korteks kelenjar adrenal menghasilkan hormon adrenalin atau epinefrin yang berpengaruh dalam penyempitan pembuluh darah sehingga tekanan darah dan denyut jantung meningkat. Sementara itu, bagian korteks atau bagian luar adrenal mengeluarkan hormon kortin yang tersusun atas kortison dan deoksikortison. Hormon kortin dapat memudahkan perubahan protein menjadi karbohidrat, kemudian juga mengatur metabolisme garam dan air. Yang keenam ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas dinamakan juga kelenjar Langerhans atau Pulau Langerhans. Pulau Langerhans merupakan sekelompok kecil yang terdiri dari seluruh pankreas. Sel-sel Pulau Langerhans tak terkait dengan saluran pembawa getah pankreas yang menuju duodenum. Namun, sel-sel kelenjar ini sangat kaya akan pembuluh darah. Sekresi yang dihasilkan dari kelenjar Langerhans yaitu hormon insulin, sebuah hormon berbentuk protein yang ditemukan oleh Dr. Frederick Banting pada tahun 1922. Hormon insulin berperan saat proses pengubahan darah atau glukosa menjadi gula otot atau glikogen di dalam hati, sehingga oleh hormon tersebut kadar gula darah menjadi turun. Kekurangan hormon insulin pada seseorang dapat menyebabkan penyakit diabetes mellitus atau penyakit kencing manis. Kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin disebut pula dengan gonad. Merupakan fungsi utamanya adalah memproduksi sel-sel kelamin. Namun, kelenjar kelamin juga memproduksi hormon. Kelenjar kelamin laki-laki terdapat pada testis, sementara kelenjar kelamin pada perempuan berada pada ovarium. Di dalam testis terdapat sel Leydig yang menghasilkan hormon testosteron atau androgen. Hormon testosteron sangat berpengaruh terhadap proses spermatogenesis atau proses pembentukan sperma dan pertumbuhan sekunder pada laki-laki. Pertumbuhan sekunder pada anak laki-laki ditandai dengan suara menjadi besar, bahu dan dada bertambah bidang, dan tumbuh rambut pada bagian tubuh tertentu, misalnya kumis, janggut, cambang, ketiak, dan sekitar kemaluan. Sementara itu, hormon estrogen atau progesteron disekresikan oleh ovarium. Estrogen dihasilkan oleh folikel degraf dan dirangsang oleh hormon FSH. Hormon estrogen berfungsi saat pembentukan kelamin sekunder wanita, seperti bahu mulai berisi, bertumbuhnya payudara, pinggul menjadi lebar, dan rambut mulai tumbuh di ketiak dan kemaluan. Di samping itu, hormon estrogen juga membantu dalam pertumbuhan lapisan endometrium. Yang kedelapan dan terakhir adalah kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan merupakan kelenjar yang terdapat pada saluran pencernaan. Misalnya saat kelenjar pada lambung dan usus. Pada lambung, kelenjar mengsekresikan hormon gastrin, yaitu hormon yang berperan dalam sekresi getah lambung. Sementara hormon sekretin dan hormon kolsistokinin disekresikan oleh kelenjar pada usus. Masing-masing fungsi hormon ini adalah merangsang sekresi getah pankreas dan getah empedu. Sekian, wassalamualaikum. Sistem saraf. Fungsi sistem saraf adalah mengatur penerimaan, penghantaran, dan respon terhadap rangsang yang datang dari dalam dan dari luar tubuh. A. Sel saraf yang menyusun sistem saraf. 1. Neuron. Sel saraf mempunyai bagian yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Dendrit merupakan jaluran dari badan sel yang pendek, sedang akson merupakan jaluran dari badan sel yang panjang. Akson dibungkus oleh dua lapisan yaitu
sebelah kanan dan neurelema di sebelah luar. Bagian affer yang tidak meliputi oleh myelin disebut nodus Lansier. Lapisan myelin tidak berinti dan tersusun oleh lemak. Hubungan antara sel saraf disebut sinapsis. Jenis sel saraf berdasarkan fungsinya yaitu A. Neuron sensorik, B. Neuron motorik, C. Neuron konektor, D. Neuron adjuster. 2. Neuroglia. Sel ini berfungsi ganda yaitu menghantarkan rangsang dan memberikan pasokan makanan terhadap neuron. Organ yang menyusun sistem saraf yaitu otak besar, otak kecil, otak tengah, sumsum tulang belakang, dan sumsum lanjutan. C. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi merupakan saraf yang bertugas menghantarkan impuls dari reseptor ke pusat saraf serta dari pusat saraf ke efektor. Macam-macam saraf tepi yaitu 1. Saraf kranial, ada 12 pasang. 2. Saraf sumsum tulang belakang. Selanjutnya, sistem saraf otonom atau tidak sadar merupakan saraf yang bekerja tidak menurut kehendak. Saraf otonom terdiri atas 1. Saraf simpatis, 2. Saraf parasimpatis. Rute rangsang. Jalan gerak rangsang dapat dibedakan menurut jenis geraknya, yaitu gerak sadar dan tidak sadar. Pertama, gerak sadar. Jalurnya adalah otak menuju ke berkas turun, menuju ke saraf sensorik, kemudian ke efektor. Yang kedua, jalan rangsang dari indera ke pusat saraf. Reseptor, saraf sensorik, ganglion spinalis, berkas naik, lalu ke otak. Yang ketiga, gerak refleks yaitu gerak yang rangsangnya tidak disadari oleh manusia. Fungsinya untuk mengurangi kerusakan yang lebih parah. Jalannya rangsang pada gerak reflektor adalah indera, saraf sensorik, ganglion spinalis, berkas naik, neuron motorik, efektor.